Ya, selanjutnya kita ngomongin mengenai sudut di ruang dimensi 3. Oke, sebelumnya kita refresh dulu ya. Kalau kita punya misalnya kita punya dua vektor, kita bisa sebut aja vektor U dan V gitu, maka sudut misalnya sudut antara U dan V ini adalah theta. Kemudian kita akan punya cos theta di sini akan sama dengan U dot V per panjang U panjang V gitu. Ya, dari bentuk ini tentunya kita akan mengetahui ya bentuk sudut. Nanti konsep dasarnya ini semua kita balikan ke situ. Oke, dengan demikian nanti kalau kita misalnya ditanyakan sudut antara garis misalnya. Nah, garisnya nanti bersilangan. Nah, kalau garis nanti kalau kita punya garis dia bersilangan tapi misalnya tapi dia nggak pernah berpotongan. Nah, itu gimana? Nah, berarti kalau kita tanyakan sudut antara dua garis ya, itu contohnya misalnya pada balok gitu ya, misalnya pada balok ini. Nah, ini eh misalnya pada balok di sini AB CD EF GH gitu ya. Nah, misalnya ditanyakan antara sudut ini misalnya yaitu ini dan yang satu laginya seperti itu. Nah, gimana cara kita nyarinya? Ya berarti ini kan kita proyeksikan saja ke bawah atau kita cari bentuk bayangannya, kita pindahkan seakan-akan antara FH dan atau AC yang kita pindahkan di sini. Contohnya misalnya AC yang kita pindahkan jadi yang biru BD. Nah, nanti kita tinggal lihat sudutnya antara sudut AC dengan BD gitu. Ini kan mencari sudutnya lebih mudah. Atau misalnya yang lain, misalnya kita punya AC kemudian punya juga yang merah ini misalnya BG gini. Nah, ini juga garisnya nggak pernah berpotongan nih, tapi kita mau cari sudutnya. Gimana caranya? Kita pindahkan saja misalnya BG-nya menjadi AH dan kita akan mengetahuinya lebih mudah secara sudutnya gitu. Nah, artinya dari sini kita mengetahuinya, kita menyimpulkannya sebenarnya begini simpelnya. Melihat sudut antara dua garis itu sebenarnya antara dua garis ini ya, dan sudut berarti ini akan sama dengan sudut antara apa? Yaitu antara antara gradien kedua garis tersebut. Atau vektor gradiennya gitu ya. Vektor gradien dari dua garis tersebut. Mungkin nggak tepat ya kalau kita sebut vektor gradien, mungkin kurang. Kita sebut sebagai apa misalnya? Ya vektor ya. Jadi gradiennya kita katakan vektor atau ya vektor arah dari garis tersebut gitu ya. Nah, mungkin itu lebih tepatnya dibanding gradien gitu ya. Dalam kurung di sini misalnya kita sebut sebagai vektor arah atau gini. Kita buat definisinya, kita perbaiki sedikit. Misalnya di sininya adalah vektor arah dalam kurung gradien gitu ya. Antara vektor arah dua garis tersebut dalam kurungnya gradien. Oke. Nah, di sini nanti kita bermainnya. Kalau pada kubus atau balok gampang, nanti kita seperti biasa kita pasang koordinat saja, kita langsung tahu ya jaraknya, sudutnya. Nanti kita pakai yang namanya dari sini tinggal menggunakan cos seperti tadi, theta-nya sama dengan UV gitu. Pakai yang U dot itu pakai vektor gitu ya, sudut antara dua vektor. Balik lagi ke sudut dua vektor yang ini. Nah, yang dikotakin hijau itu. Kemudian nah berikutnya mungkin nggak yang agak unik,
kalau ditanyakan sudut antara garis dengan bidang misalnya. Nah, di sini misalnya ditanyakan sudut antara garis dan misalnya kita punya balok ABCD, balik lagi ABCD DEFGH. Apa sih sudut antara gimana sih cara kita menghitungnya sudut antara garis dengan bidang misalnya. Nah, garis dengan bidang di sini nanti menghitungnya misalnya kita punya bidang ABCD nih, misalnya, contoh yang mudah saja, misalnya garisnya dengan garis kalau dengan AF mungkin masih mudah, kita tarik misalnya, anggaplah dengan EG gitu, anggaplah dengan EG yang merah itu ya, EG ABCD dengan EG. Nah, gimana caranya? Di sini mungkin kalau kita agak susah, kita bisa bangun misalnya dia membentuk sudut tetrata disebutnya theta nanti atau ya theta, maka ada dua pendekatan di sini. Yang pertama kita pendekatan secara proyeksi atau kita cari normalnya. Kalau kita cari dari normalnya, maka kita punya theta ini akan sama dengan 90 dikurangin dengan U dot V atau cosinus inverse dari gitu ya, cosinus inverse dari berarti di sini AG gitu ya, vektor AG dari AG didotkan dengan N-nya itu apa? N di sini adalah N di sini adalah si AE gitu ya, atau normal dari bidangnya. Ini normal bidang, ini normal bidangnya. Kemudian AG-nya di sini ini adalah vektor garisnya, vektor arah garis. Garis gitu ya. Dibagi dengan di sini dibagi dengan panjang AG, panjang N gitu. Nah, gitu ya. Kayak gitu. Ini yang pertama, caranya kita lakukan seperti ini. Nah, mungkin di sini yang agak repot, kita harus menentukan N-nya yang tepat gitu, arah N-nya yang tepat supaya nanti kita dapat tetanya yang tepat. Karena nanti kalau N-nya ke bawah ya tentu agak aneh gitu ya, pas 90 min theta mungkin kan nanti dapat, kalau N-nya ke bawah mungkin tetanya akan lebih dari 90 gitu. Apa kita akan dapat si cosinus inverse-nya lebih dari, akan dari kuadran 2 gitu ya jatuhnya. Sehingga ketika itu agak aneh. Tapi nanti itu juga tetap bisa sebenarnya, cara terakhirnya kita mutlakkan saja seperti itu. Jadi apakah ya mutlak 90 ya, nanti kan kayak kita dapat seakan-akan nanti 90 plus theta gitu ya. Jadi nanti bisa kita ambil mutlaknya aja. Itu yang pertama caranya. Kalau kita pendekatannya secara proyeksi, berarti kita proyeksikan antara ini, berarti kita ambil ya nanti si ininya dari, kalau dari gambar ini berarti seakan-akan nanti sudutnya adalah antara dengan AC, atau apa sih AC sebenarnya maksudnya? Adalah proyeksi AG ke bidang ABCD gitu ya. Jadi theta di sini nanti kita ambil tetanya di sini antara nanti AG gitu ya, atau cos theta. Kita ambil cos theta di sini adalah AG-nya ya, atau vektor arahnya didotkan dengan proyeksi AG pada bidangnya gitu ya, AB CD dibagi dengan panjang AG dikali dengan panjang proyeksi AG pada ABCD. Nah, gitu. Nah, ini pendekatannya seperti itu. Nah, ini untuk jarak antara garis dengan bidang gitu. Nah, kemudian kita bisa pakai dua pendekatan itu, yang merah dengan yang ungu. Seperti itu. Nah,
tinggal lihat nanti mana yang lebih mudah. Nah sekarang untuk yang berikutnya, kalau ditanyakan sudut antara bidang dan bidang, nah ini kalau bidang dan bidang lebih enak lagi, karena setiap bidang, misalnya kita punya bidang S, kemudian kayak tadi kita punya bidang W gitu ya. S dan W ini kan nanti punya normal S dan normal W. Apa yang kita lakukan ya, tinggal kita lihat aja cos theta-nya, nanti ini sama dengan NS dot NW gitu ya, normal S didotkan dengan normal W gitu ya, dibagi dengan panjang NS dikali dengan panjang NW kayak gitu. Nah mungkin nanti tinggal kita kesepakatan aja, kita mau ketika itu ya sama lah kayak garis, kalau kita punya di dimensi 2 mungkin. Nah nanti kan garisnya seperti ini. Nah, tinggal kita kalau lebih dari itu kita mau ambil di daerah yang mana, apakah mau ambil yang besar atau yang kecil. Nah memang lebih sering sih ambil yang kecilnya, sehingga nanti kalau dapat di sini ternyata itu ya tinggal 180 dikurangin tetanya aja gitu, sama seperti konsepnya, sehingga dan demikian konsepnya akan mirip dengan garis tadi ya, dengan garis yang bersilangan tadi. Nah ini yang AC dengan BD seperti itu sudutnya gitu ya. Sekian aja mungkin untuk kita ngebahas sudut gitu ya. Sekian dan terima